Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Konco Mangan. Di balik tanggal lahirmu, tersembunyi rahasia yang tak kasat mata. Sebuah kode kuno dari perhitungan Jawa yang telah dipercaya turun-temurun. Hari kelahiranmu bisa menjadi petunjuk tentang nasib, watak, hingga garis rezeki yang kau jalani saat ini. Tapi, benarkah kamu tahu siapa dirimu yang sesungguhnya? Atau justru ada sisi gelap yang belum pernah kamu sadari? Selamat datang di Misteri Konco Mangan, tempat di mana ramalan bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Sebelum kita mengungkap tabir wetonmu malam ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena setiap malam, akan ada misteri baru yang menantimu. Dalam Primbon Jawa, Selasa Pahing adalah salah satu kombinasi hari pasaran Jawa yang terdiri dari hari, Selasa, pasaran, Pahing. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran memiliki watak sifat peruntungan, dan pengaruh tertentu, baik terhadap watak seseorang yang lahir di hari tersebut maupun terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan pada hari itu. 1. Watak orang lahir Selasa Pahing. Orang yang lahir pada Selasa Pahing dipercaya memiliki sifat tegas dan berani, mudah tersinggung, tetapi hatinya sebenarnya lembut, rajin bekerja dan suka menolong. Kadang bersikap keras kepala, tapi punya niat baik. Pandai dalam urusan kepemimpinan. 2. Neptu Selasa Pahing. Dalam hitungan Jawa, setiap hari dan pasaran memiliki nilai atau neptu. Selasa sama dengan 3, Pahing sama dengan 9. Jumlah neptu, 3 plus 9 sama dengan 12. Neptu ini biasanya digunakan dalam kecocokan jodoh, pemilihan hari baik, perhitungan rejeki dan usaha, membuka usaha baru. 3. Hari baik dan buruk. Dalam Primbon, Selasa Pahing juga bisa digunakan untuk menentukan hari baik untuk menikah, hari yang cocok untuk pindah rumah, hari yang harus dihindari untuk bepergian jauh, tergantung perhitungan lainnya. Apakah kamu ingin tahu tentang kecocokan jodoh atau hari baik berdasarkan Selasa Pahing? Karakter orang yang lahir pada Selasa Pahing menurut Primbon Jawa digambarkan sebagai berikut. Karakter umum Selasa Pahing, neptu, 12. 1. Tegas dan kuat pendiriannya. Orang Selasa Pahing cenderung memiliki sikap yang tegas, tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain, dan percaya diri dalam mengambil keputusan. 2. Pekerja keras dan ulet. Mereka memiliki semangat kerja yang tinggi, tidak mudah menyerah, dan gigih dalam menghadapi tantangan hidup. 3. Cepat tersinggung tapi pemaaf. Emosinya mudah tersulut, terutama jika merasa tidak dihargai. Namun, hatinya lembut dan tidak menyimpan dendam terlalu lama. 4. Pemimpin alami. Memiliki aura kepemimpinan dan bisa diandalkan. Mereka biasanya disegani karena karismanya, meski kadang keras kepala. 5. Senang membantu tapi kadang menggurui. Suka menolong orang lain, tetapi bisa terlihat seperti ingin mendominasi atau merasa lebih tahu. 6. Cerdas dan taktis. Memiliki akal yang cerdas dan pandai menyusun strategi untuk mencapai tujuan. 7. Punya rasa tanggung jawab tinggi. Tidak suka lepas tangan, dan berusaha menyelesaikan tugas atau janji dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan Primbon Jawa, orang yang lahir pada Selasa Pahing, neptu 12 umumnya memiliki karakter yang kuat, tegas, dan pekerja keras. Karakter-karakter ini sangat mendukung kesuksesan dalam berbagai bidang pekerjaan tertentu. Karir yang cocok untuk Selasa Pahing. 1. Pemimpin, manajer, pimpinan organisasi. Karena memiliki jiwa kepemimpinan, tegas, dan bertanggung jawab. Cocok jadi kepala kantor, manajer, atau ketua lembaga sosial. 2. Bidang militer atau kepolisian. Sifat tegas, disiplin, dan tidak mudah menyerah sangat pas untuk profesi ini. 3. Pengusaha, wirausahawan. Suka tantangan dan punya semangat kerja tinggi. Mampu memimpin usaha sendiri dengan tekad yang kuat. 4. Guru, dosen, motivator. Kecenderungan suka membimbing dan mengarahkan orang lain bisa disalurkan lewat profesi ini. 5. Bidang politik atau aktivis sosial. Punya keberanian menyuarakan pendapat dan memperjuangkan hal yang diyakini benar. 6. Hukum, pengacara, jaksa. Keadilan dan keberanian dalam membela kebenaran sangat sesuai untuk bidang ini. Catatan tambahan, orang Selasa Pahing cenderung kurang cocok bekerja di bawah tekanan atau perintah yang tidak masuk akal. Mereka lebih nyaman di posisi yang memberi keleluasaan dalam mengambil keputusan. Penting untuk melatih pengendalian emosi agar tidak merusak hubungan kerja.
Dalam primbon Jawa, kerejekian seseorang yang lahir pada Selasa Pahing, Neptu 12 dapat dilihat dari watak, Neptu, dan kecocokan dengan unsur waktu atau pasangan hidup. Berikut gambaran umum kerejekian Selasa Pahing. Kerejekian Selasa Pahing, Neptu 12. 1. Rejeki datang dari usaha sendiri. Orang Selasa Pahing umumnya mendapatkan rejeki dari kerja keras dan perjuangan sendiri, bukan dari warisan atau keberuntungan mendadak. Mereka tidak suka bergantung pada orang lain. 2. Rejeki sering naik turun. Karena Neptunya tergolong sedang tinggi, rejekinya sering mengalami pasang surut. Namun mereka pandai bangkit kembali saat jatuh. 3. Pandai menarik peluang. Selasa Pahing biasanya berani mengambil risiko, sehingga sering menemukan jalan rejeki dari peluang yang tidak disangka-sangka, terutama dalam perdagangan, usaha sendiri, atau proyek lepas. 4. Harus disertai pengendalian emosi. Rejeki bisa terhambat jika terlalu mudah marah, keras kepala, atau menolak nasihat. Jika bisa menahan ego, rejeki lebih lancar. 5. Puncak rejeki. Dalam perhitungan tradisional, orang dengan Neptu 12 biasanya mengalami masa puncak rejeki di usia 35-45 tahun, tergantung dari jalan hidup dan pilihan kariernya. Tips meningkatkan rejeki secara spiritual dan kultural Jawa. Rajin sedekah, terutama hari Selasa atau Jumat. Hindari konflik besar, terutama dengan orang tua atau pasangan, karena bisa menutup pintu rejeki. Memulai usaha atau aktivitas penting di hari dengan Neptu yang cocok, misalnya, Jumat Wage, Rabu Pon. Menjaga hubungan harmonis dengan pasangan, karena kecocokan jodoh juga diyakini berpengaruh besar pada kelancaran rejeki. Kecocokan jodoh dengan weton pasangan. Hari baik membuka usaha. Periode puncak rejeki lebih spesifik. Berikut ini gambaran perjalanan hidup orang yang lahir pada Selasa Pahing, Neptu 12 menurut primbon Jawa, dilihat dari aspek kesehatan, rejeki, dan karir, dari usia muda hingga tua. 1. Usia muda, 0-20 tahun. Kesehatan, cenderung kuat dan aktif. Rentan terhadap luka luar karena sifatnya yang aktif dan terkadang ceroboh. Perlu dijaga dari penyakit demam, panas dalam, atau masalah pernapasan ringan. Rejeki, masih bergantung pada orang tua. Sudah tampak bakat dagang atau kepemimpinan sejak dini. Rejeki belum stabil, tapi terbuka banyak jalan jika diberi dukungan sejak kecil. Karir, masa belajar dan mencari arah hidup. Seringkali ambisius, namun butuh bimbingan mental dan emosional agar tidak cepat putus asa. Suka tantangan dan berjiwa kompetitif. 2. Usia dewasa awal, 21-35 tahun. Kesehatan, masih cukup baik, tapi mulai terasa efek dari pola hidup tidak seimbang. Rawan kelelahan karena ambisi berlebihan dan terlalu memforsir tenaga. Waspadai stres dan gangguan lambung. Rejeki, rejeki mulai terbuka luas, terutama jika berani mandiri usaha sendiri. Rejeki naik turun, tapi mereka pandai bangkit. Bisa mendapat rejeki tambahan dari kemampuan berbicara, memimpin, atau berdagang. Karir, masa penuh semangat dan perjuangan. Banyak yang menemukan puncak awal karir di usia 30-an. Cocok jadi pemimpin, pengusaha, atau penggerak organisasi. 3. Usia matang, 36-50 tahun. Kesehatan, kesehatan menurun jika tidak menjaga pola makan dan istirahat. Umumnya muncul masalah asam urat, tekanan darah, atau pencernaan. Perlu mulai menyeimbangkan pekerjaan dengan olahraga dan spiritualitas. Rejeki, puncak rejeki terjadi di usia ini. Banyak yang sudah mapan. Jika sebelumnya konsisten, masa ini bisa menjadi masa panen kekayaan atau posisi tinggi. Jika ceroboh atau tidak disiplin, bisa juga mengalami penurunan tajam. Karir, masa pengaruh dan kekuasaan. Banyak yang menjadi panutan atau tokoh di lingkungan sosialnya. Perlu belajar delegasi dan tidak terlalu keras pada bawahan. 4. Usia tua, 51 tahun ke atas. Kesehatan, mulai rawan penyakit degeneratif, diabetes, jantung, tekanan darah. Emosi harus dijaga agar tidak memicu penyakit. Jika hidupnya disiplin, bisa menikmati usia tua dengan sehat dan bugar. Rejeki, rejeki tetap ada, tapi lebih sebagai keberkahan dan hasil masa lalu. Akan datang dari usaha yang dulu dibangun, anak-anak yang sukses, atau relasi yang baik. Karir, mulai melepas tanggung jawab besar. Cocok menjadi penasihat, pembimbing, atau tokoh masyarakat.
Nama baik di masa tua tergantung pada bagaimana ia memperlakukan orang lain di masa produktifnya. Catatan tambahan, orang Selasa Pahing umumnya berhasil jika gigih dan bisa mengendalikan emosi. Banyak yang berjiwa pemimpin alami, tapi harus belajar rendah hati agar rejeki dan hubungan tidak terganggu. Masa puncak rejeki dan karir, antara 35–45 tahun. Dalam kepercayaan tradisional Jawa dan spiritual Nusantara, termasuk yang termuat dalam primbon dan ilmu kejawen, setiap orang diyakini memiliki khodam pendamping, yakni sosok gaib yang menyertai sejak lahir. Khodam ini bisa berasal dari berbagai unsur, leluhur, makhluk astral, atau perwujudan energi tertentu, tergantung dari weton kelahiran, laku spiritual, dan karma hidupnya. Berikut adalah gambaran sosok khodam pendamping orang kelahiran Selasa Pahing, Neptu 12 berdasarkan tradisi kejawen. Sifat khodam Selasa Pahing. 1. Khodam pejuang, ksatria, biasanya berwujud lelaki gagah, berpakaian layaknya prajurit atau bangsawan Jawa kuno. Melambangkan kekuatan, perlindungan, dan semangat juang tinggi. Tugasnya adalah melindungi, memberi dorongan semangat, dan menuntun ke jalan kepemimpinan. 2. Sifatnya tegas dan terkadang keras. Khodam ini membantu jika pemiliknya dizalimi, menghadapi bahaya, atau butuh keberanian. Tapi dia juga akan diam atau menarik diri jika pemiliknya berbuat zalim, sombong, atau melanggar aturan moral. Itulah misteri di balik weton kelahiranmu. Sering hadir dalam warisan yang lebih dari sekadar angka. Tanda-tanda kehadirannya bisa dari alam mimpi bertemu tokoh tua berjubah. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan Jawa, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadi bagian dari koncomangan kuat tempat melakukan sesuatu untuk ditakuti. Perwujudan khodam Selasa Pahing, secara visual dalam video selanjutnya, dan tetap waspada terhadap tanda-tanda dengan keris atau tombak. Melambangkan penjaga spiritual, kadang disebut sebagai abdi leluhur atau prajurit kelahiranmu. Sebuah warisan yang lebih dari sekadar angka, simbol perlindungan dari keberanian, muncul sebagai bentuk kekuatan gaib yang mengawal pemiliknya. Membuka wawasan, bayangan besar berjubah gelap tapi tidak menakutkan. Nyalakan loncengnya, sosok penjaga yang menjaga dari belakang, diam tapi siaga. Misteri bukan cara mendekatkan diri dengan khodam. 1. Sampai jumpa di video selanjutnya di malam Selasa atau malam terhadap tanda-tanda di sekitarmu. Puasa muti atau ngasret tidak makan, minum selama waktu tertentu. 3. Membaca doa atau wirid khusus, tergantung keyakinan. 4. Menjaga akhlak dan niat bersih, sebab khodam tidak suka orang angkuh atau licik. Penting untuk dipahami, kepercayaan tentang khodam bersifat spiritual dan kultural, bukan keyakinan wajib. Dalam ajaran agama, misalnya Islam, khodam bisa dipandang berbeda, bisa malaikat penjaga, bisa juga jin. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian agar tidak menyekutukan Tuhan, syirik. Yang terbaik adalah berlaku baik dan menjaga spiritualitas, karena perlindungan sejati datang dari Tuhan. Itulah misteri di balik weton kelahiranmu. Sebuah warisan yang lebih dari sekadar angka, tapi petunjuk hidup dari alam tak kasat mata. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jadi bagian dari koncomangan, tempat di mana misteri bukan untuk ditakuti, tapi dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap waspada terhadap tanda-tanda di sekitarmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.